Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita akan mencoba menerapkan artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang pada bab distribusi peluang diskrit dan kontinu. Kita masuk pada pembahasan soal-soal untuk sesi 1. Oke, kita coba langsung saja masuk ke artificial intelligence kita masuk saja ke artificial intelligence. Oke, coba kita lihat. Oke, kita sapa dulu artificial intelligence kita. Assalamualaikum Ocu AI. Assalamualaikum Ocu AI. Apa kabar pagi ko? Kita coba lihat apa, kita sapa dulu. Biasa say hello. Perdana pertemuan pagi hari ini dengan Ocu AI, sapa Ocu AI. Lalu kita coba diskusi tentang soal-soal. Kita coba biarkan Ocu AI dulu, pagi mungkin baru bangun Ocu AI kita. Sedang mandi mungkin atau gosok gigi Ocu AI kita ini sebelum menjawab. Kita biarkan saja Ocu AI menjawab apa yang kita sampaikan. Salam dari Rado Institute. Kita coba lihat. Lama kali Ocu AI yang mandi ini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar elok Ocu. Bagaimana kabar Ocu pagi ko? Sudah sarapan atau masih sibuk aktivitas? Hehe, keren. Agio piti co, agio piti untuk boli kopi. Untuk boli kopi Ocu. Kopi Ocu ai. Agio piti. Kita coba bergurau udah dulu pagi ini. Kita minta uang sama Ocu AI apa? Coba kita lihat bagaimana Ocu AI berpikir untuk memberikan respon atas mungkin hal-hal baru yang dia pernah dengar, mungkin dalam konteks bahasa daerah. Saya rasa dia lagi mencari di dunia maya ini, mencari jawaban yang tepat untuk pertanyaan kita berikan. Lagi tak kemana-mana mutar-mutar, lihat berbagai sumber, apa makna pertanyaan sapaan kita pagi hari ini. Ketawa dia. Hehehe, kalau untuk PT boleh kopi, Ocu tidak punya duit asli. Tapi kalau Ocu mau, aku bisa bikinkan desain poster warung kopi. Oke, Ocu Ocu terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kita bahas soal. Ini kita bahas soal ya. Bahas soal. Seperti biasa terjemahkan dan jawab dengan terperinci. Oke. Terperinci. Diberi soal sebagai berikut. Soal sebagai berikut. Nah, soal pagi ini kita coba untuk lebih memahami kembali apa itu variabel acak diskrit dan kontinu. Kita coba berikan soal kepada Ocu AI kita untuk menjawab soal berikut. Oke, kita coba copy. Oke, kita coba run. Oke. Soal ini intinya kita coba lebih mempertajam makna diskrit dan kontinu, variabel acak diskrit dan kontinu. Kita diminta membagi atau mengelompokkan ini soal punya variabel acak diskrit atau kontinu. Coba kita lihat bagaimana Ocu AI akan mencoba memberikan jawaban pada kesempatan kita. Kita biarkan saja Ocu AI dulu berpikir, mencari berbagai sumber untuk dapat menjawab soal-soal yang bersumber dari buku. Oke. Thinking longer for better answer. Oke. Kita coba tunggu bagaimana hasilnya AI. Ocu AI kita menjawab soal yang kita berikan.
Karena memang kita dari awal telah mengatakan bahwa inti dari variabel acak, diskrit, dan kontinu itu, diskrit itu bisa dilihat bendanya, bisa dihitung. Kalau kontinu dia abstrak bendanya, tak terhitung. Contoh waktu. Waktu itu kontinu. Kenapa waktu kontinu? Karena kita tidak tahu waktu seperti apa. Kalau ada orang mengatakan jarak Indonesia, jarak dari Riau ke Jakarta, Pekanbaru ke Jakarta, orang tidak berani mengatakan waktu yang ditempuh Pekanbaru Jakarta itu sekian. Orang tidak akan berani mengatakan waktu yang tepat. Oke, jarak tempuh. Tapi orang mengatakan mungkin dengan paling tidak besar dari 2 jam dan seterusnya, atau di antara 1 sampai 2 jam. Oke, kita lihat siap Ocu sesuai kita terjemahkan. Nah, ini soal kita terjemahkan dulu. Jadi kita lihat Ocu AI gimana menerjemahkan. Oke, kita lihat AI. Nah, ini dia. Klasifikasikan variabel acak berikut sebagai diskrit atau kontinu. Untuk X, jumlah kecelakaan. Untuk Y, lamanya waktu. Untuk M, jumlah susu. N, jumlah telur. P, jumlah izin. B, berat gabah. Oke, kita tengok jawaban masing-masing. Untuk X, jawaban X diskrit. Nah, menghitung kejadian kecelakaan. Oke, ada 1 kecelakaan, 2 kecelakaan dalam jalan raya, nampak ya. Bisa dihitung. Hari ini terdapat 4 kecelakaan misalnya. Itu diskrit. Oke, jumlah alasan singkat menghitung kejadian banyaknya kecelakaan. Oke. Nomor Y, continue, waktu. Nah, ini Y tadi waktu nih. Y, lamanya waktu untuk bermain golf. Continue. Karena waktu, kita sampaikan waktu tadi. Yang M, jumlah susu. Nah, jumlah susu ini dalam satuan liter. Kita tidak tahu seperti apa, makanya dia continue. Jumlah susu. Oke. Beratnya adalah ukuran fisik kontinu. Nah, kita tahulah jumlah susu itu gimana. Tidak bisa. Satu susu. Gimana cara nyebutnya jumlah susu? 1 liter, 2 liter gitu. Oke, 1 liter seperti apa kita tidak tahu. 1 liter sebanyak gelas, 1 gelas diletakkan di piring, diletakkan di teko, kita tidak tahu ukurannya. Oke, jumlah susu, volume atau berat adalah ukuran fisik kontinu. Oke, kita katakan seperti itu. Oke, kita lihat yang N, jumlah telur pasti diskrit. N diskrit. 1 telur nampak, 2 telur bisa. P, jumlah izin bangunan yang dikeluarkan setiap bangunan. Ini P jelas diskrit. Jumlah kan ya, diskrit jelas. 1 bulan ada 4 izin, jelas. Oke. Berat gabah. Nah, ini berat gabah. Ini juga enggak tahu, kita kontinu pasti nih. Kan yang terakhir berat gabah kontinu. Berat hasil panen. Karena berat gabah itu 1 kilogram, 2 kilogram, orang tidak tahu 1 kilogram itu seperti apa. Seberat batu, seberat gajah, kita tidak tahu bentuk kilogram itu seperti apa. Beda dengan 1 telur. Nah, ini 1 telurnya. Tapi kalau 1 kilogram kita tidak tahu. Jadi jumlah izin tadi 1 per bulan diskrit. Berat itu tadi kontinu. Susu, jumlah susu liter kontinu, dan seterusnya. Oke, saya rasa jelas ya konsepnya. Sangat jelas sekali konsep mana diskrit, mana kontinu. Oke, kita coba lanjutkan soal yang kita berikan. Oke, terima kasih Oci Yai. Oke, terima kasih Oci Yai. Kita lanjutkan soal berikut. Kita coba lihat soal berikut. Kita coba soal berikut. Wah, kita ambil yang kontinu lagi lah, yang kontinu. Kita ambil yang kontinu. Sebelum kontinu kita coba dulu satu lagi soal. Oke lah, kontinu lagi lah. Nah, ada lagi yang apa? Oke. Oke, kita tes soal yang kontinu ya. Kita tes soal kontinu. Kita coba tes soal kontinu 3.9.
Coba ngerti dan enggak ini QI kita. Apakah OQI kita mengerti? Karena kita mengopi soal enggak lengkap kayaknya ya. Karena ada fungsinya itu tidak terdeteksi, tapi kita lihat saja. Jangan-jangan OQI bisa meramal seperti apa soal yang diberikan. Kita enggak tahu juga, kita tes dulu lah. Bagaimana kemampuan cerdasnya OQI ini meramal bentuk fungsi yang kita berikan. Oke? Meskipun salah, bukan salah, juga kemampuan copy paste-nya juga mungkin tak tepat. Makanya kita coba buktikan apakah OQI ini bisa menebak atau memperkirakan fungsi dalam soal itu seperti apa. Kita tidak memberikan instruksi apa-apa, cuman kita coba tes dulu. Terjemahan bahasa Indonesia, kita coba lihat OQI cara jawabnya. Apakah OQI kita mengerti fungsi yang kita berikan? Karena bentuk fungsinya, kalau kita lihat ini bentuk fungsinya fx 2x tambah 2/5. Tadi kita copy, tidak jelas fungsinya. Cuman kita lihat kemampuan AI ini. Gimana, dia ngerti itu enggak? Kita lihat AI. Oke, kita lihat AI kita. Wow, bisa ternyata ya. Wow, mantap, keren. Wah, coba lihat. Nah, ini dan yang membuat kita selalu mengatakan artificial intelligence ini cocok untuk digunakan sebagai partner. Kita ada membuktikan, contoh misalnya fungsi yang kita berikan. Tadi fungsi yang kita berikan itu kalau kita lihat nih efeknya ini tidak jelas. Apa itu efeknya? Kurang minus. Nah, dengan AI, dengan berbagai sumber yang diperolehnya, kita tidak ada berikan instruksi apa-apa. AI bisa menerjemahkan, coba lihat, fungsinya itu 2 kali X tambah 2/5. Dan cocok pada soal 2X tambah 2/5. Cocok. Jadi sekali lagi kita menyarankan kepada teman-teman, mulailah berkolaborasi untuk setiap keilmuan dengan AI ini. Kita lihat, nah kita lihat. Tunjukkan bahwa peluang 0 sampai X sama 1 itu 1, dan tentukan wah peluang lebih dari 1/4 dan namun kurang dari setengah, orang akan merespon. Nah, ini integral karena dia kontinu, pasti berhubungan dengan integral. Untuk A ini integral, kita lihat. Nah, jawabannya integral. Nah, coba lihat jawaban A. Integral 0 sampai 1. Nah, cara penyelesaian integralnya coba lihat. Luar biasa sekali ya integralnya. Sama dengan ketika kita memberikan mata kuliah gitu. Kita keluarkan konstan dulu 2/5. Lalu kita integral satu-satu. Oke, kita lihat integral X dan integral 2. Oke, itu karena 2/5 kita konstankan. Lalu selesaikan integral X. Oke, lalu selesaikan integral 2 dx. Masukkan batas. Lalu kita ketemu integralnya adalah 1. Ini integral terakhirnya adalah 1. Nih. Jadi terbukti dia 1. Coba lihat cara pengintegralnya. Integral 10x. Integral X itu pasti setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat masukkan 10, jadi setengah. Integral 2 dx, 2x. Masukkan batas 10, tentu tinggal 2. 2/5 kali 5/2, 1. Terbukti. Nah, yang B peluang X dari 1/4 sampai setengah, integralkan saja. Nah, integralnya juga coba Anda lihat. 2/5. Tadi kita integralkan yang X kuadrat tambah 2. Tambah 2x, kalau di atas tidak dia selesaikan integral x-nya, tapi di bawah dia selesaikan per tambah 2x, batas setengah sampai 1/4. Nah, coba lihat cara penyelesaiannya, persis seperti bagaimana seorang dosen mengajarkan. Integralnya itu terperinci, ya coba lihat terperinci, dia kerjakan satu-satu, dan akhirnya dia akan menjawab 19/80. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita sarankan, tetaplah gunakan AI ini sebagai partner. Kolaborasikan keilmuan kita. Oke, saya rasa apa yang kita pelajari hari ini, AI pun sanggup melaksanakan, membahas soal-soal yang dia anggap ragu misalnya.
seperti kita copy tadi, fungsinya tidak jelas nih. Fx sama dengan kurang, tidak jelas. Dan AI dengan kecerdasan buatannya mampu meluruskan soal tuh begini. X sama dengan 2X tambah 2/5. Lalu cara penyelesaian integralnya juga terperinci dan sangat mudah untuk dipahami. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang lain. Kita cukup berpuas hati dengan kemampuan artificial intelligence dalam membahas soal yang berhubungan dengan mata kuliah teori peluang kita, terutama pada bab distribusi peluang diskrit dan kontinu. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Radu Yendra dan Radu Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.